Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai komunikasi efektif. Selamat mendengarkan ya. Nah, di sini pembahasan pertama mengenai permasalahan komunikasi efek pandemi. Yang pertama, di Indonesia sebagian besar dokter merasa tidak mempunyai waktu yang cukup untuk berbincang-bincang dengan pasiennya, sehingga hanya bertanya seperlunya saja. Yang kedua, umumnya pasien itu takut bertanya dan bercerita ataupun mengungkapkan diri kepada dokter maupun perawat. Yang ketiga, banyak orang tua yang tidak tahu bagaimana seharusnya berkomunikasi atau menyampaikan sesuatu kepada anak dengan baik. Lalu yang keempat adalah banyak orang tua yang menjaga jarak tidak berkomunikasi dengan anaknya karena sedang isolasi mandiri. Lalu urgensi komunikasi efektif yang pertama adalah meningkatkan kualitas interaksi anak dengan orang tua. Yang kedua, mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Yang ketiga, mencegah perilaku-perilaku menyimpang. Dan yang keempat adalah mendeteksi kelainan pada tumbuh kembang anak. Lalu adapun pengertian komunikasi itu adalah merupakan sebuah media untuk menyampaikan pesan, dan komunikasi ini harus dikuasai oleh orang tua dalam melakukan pengasuhan positif pada anak. Karena melalui komunikasi verbal dan non-verbal, orang tua dapat mengetahui maksud yang akan disampaikan oleh anak. Dan komunikasi efektif itu ketika orang tua memberikan arahan kepada anak, dan anak menyampaikan gagasannya dalam suasana yang nyaman dan saling memahami. Adapun media dalam berkomunikasi itu adalah yang pertama pesan, yang kedua komunikan, yang ketiga komunikator, dan yang terakhir adalah umpan balik. Adapun klasifikasi dalam komunikasi yang pertama adalah komunikasi intrapersonal, yang kedua komunikasi interpersonal, yang ketiga komunikasi kelompok, yang keempat komunikasi publik, yang kelima komunikasi organisasi, dan yang keenam komunikasi massa. Lalu adapun jenis-jenis komunikasi adalah yang pertama, komunikasi tertulis, yaitu komunikasi yang menyampaikan pesan secara tertulis baik manual maupun media seperti email, surat, media, dan cetak lainnya. Lalu yang kedua, komunikasi verbal, yaitu yang dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui sarana komunikasi seperti handphone maupun komputer, dan seperti radio. Lalu yang terakhir adalah komunikasi nonverbal, proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata seperti melalui raut muka ataupun gerakan wajah. Lalu bagaimanakah contoh komunikasi efektif yang baik pada anak? Yang pertama seperti menunjukkan empati, seperti kalimatnya yaitu, "Ngantuk ya, rasanya habis main di luar." Lalu yang kedua adalah refleksi pengalaman, seperti, "Ibu juga pernah kok mecahin gelas, kaget banget, akhirnya ibu selalu berhati-hati kalau membawanya." Yang ketiga seperti pilihan, ibu akan membacakan cerita mengenai binatang, mana yang kamu pilih? Ibu bercerita tentang ayam atau sapi. Lalu yang terakhir seperti menyatakan observasi, seperti kalimatnya yaitu, ibu lihat makanan kamu masih agak banyak ya. Lalu adapun contoh komunikasi yang tidak efektif seperti dalam kalimat nasihat, makanya jangan sambil main-main bawanya. Lalu yang kedua adalah seperti kalimat integrasi, kok makanannya nggak dihabiskan, kenyang, nggak suka. Lalu yang ketiga itu seperti perintah, tenang, ayah akan membacakan buku tentang sapi. Lalu yang keempat adalah seperti menolak dan mengalihkan perasaan, masa sih kamu capek? Sekian penjelasan mengenai materi komunikasi efektif. Selamat mendengarkan dan selamat belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.